Demak berdiri pada perkiraan tahun 1478 atau akhir abad ke-15 sebelum Masehi. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama di Kerajaan Demak. Raden Patah merupakan keturunan dari raja terakhir Kerajaan Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dan pelopor penyebaran agama Islam, sehingga keberadaannya dinilai sebagai yang memiliki peran besar terhadap penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pada abad ke-15 sebelum Masehi, Indonesia sedang berada pada masa transisi. Pada masa itu sedang terjadi transisi dari agama Hindu-Buddha menjadi Islam, ditandai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Salah satunya dengan munculnya Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada awalnya Kerajaan Demak merupakan sebuah daerah bernama Bintara atau Gelagawangi yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Majapahit. Karena Kerajaan Majapahit ini mengalami kemunduran, akhirnya daerah-daerah kekuasaannya mulai melepaskan diri dan saling serang karena merasa merupakan ahli waris Kerajaan Majapahit yang sah. Raden Patah yang merupakan anak raja terakhir Majapahit atau Prabu Brawijaya V mendapat dukungan dari para wali songo dan KI Ageng Pangging untuk menjadi Bupati Demak dengan ibu kota bernama Bintara. Setelah itu, karena memiliki dukungan dari Wali Songo dan karena daerah kekuasaannya strategis, akhirnya para Wali Songo menyarankan Raden Patah untuk mendirikan Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan dirinya seutuhnya dari Kerajaan Majapahit. Silsilah atau keluarga inti dari Kerajaan Demak yang dimulai oleh Prabu Brawijaya V dan Siuhandi yang merupakan seorang putra Prabu Brawijaya V. Siuhandi merupakan wanita Muslim Cina, sehingga semua keturunan Brawijaya V dan Siuhandi memiliki darah Tionghoa. Brawijaya V dan Siuhandi memiliki anak bernama Raden Patah yang kemudian menikah dengan Ratu Ashika. Mereka kemudian memiliki keturunan, yaitu Pati Unus, Raden Kikin, dan Sultan Trenggono, yang kemudian nantinya menjadi raja dari Kerajaan Demak. Pati Unus menjadi raja kedua, Sultan Trenggono menjadi raja ketiga, Sultan Prawoto anak dari Sultan Trenggono menjadi raja keempat, dan terakhir ada Arya Panaksa anak dari Raden Kikin sebagai raja kelima. Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Belambangan. Dengan adanya kekuasaan yang dimilikinya, akhirnya Kerajaan Demak juga berhasil menyebarkan agama Islam secara luas. Dapat dikatakan pada saat itu Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam terkuat di Jawa. Tapi di balik kekuasaan Sultan Trenggono yang membawa Kerajaan Demak ke masa kejayaan, ada peristiwa yang cukup mengejutkan. Peristiwa tersebut memicu kemunduran atau runtuhnya Kerajaan Demak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang runtuhnya Kerajaan Demak. Keruntuhan Kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya yang merupakan seorang penguasa Kesultanan Pajang pada tahun 1556. Adipati Hadiwijaya sendiri semulanya sangatlah setia pada Kerajaan Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak menjadi vasal atau wilayah Kesultanan Pajang.